Ustadz, ada pertanyaan dari Tika. Pertanyaan begini Ustadz, bagaimana jika puasa terus menelan ludah sendiri gitu Ustadz? Gimana hukumnya Ustadz? Tidak apa-apa. Jadi menelan lidah itu tidak mengapa. Yang penting lidah air liur itu belum keluar dari mulut ya, dan masih murni ya, tidak bercampur dengan apa-apa. Jadi kalau bercampur, misalnya bercampur dengan odol atau sirup atau ada sisa-sisa Coklat itu. coklat apa itu, maka atau sudah keluar dari bibir, maka tidak boleh dimasukkan nanti telan lagi. Bisa membatalkan Ustadz. Bisa membatalkan karena sudah keluar dari areal mulut, jadi tidak boleh. Kalau masih di dalam dan murni maka boleh, tidak apa-apa. Oke, pertanyaan berikutnya dari Dila Ustadz. Bagaimana jika berpuasa tetapi meninggalkan sholat dan masih maksiat Ustadz? Tidak sholat tapi puasa. Sebetulnya bagaimana status puasanya? Jadi begini, kalau dia tidak sholat itu karena menentang kewajiban puasa, kewajiban sholat, ya. Jadi dia tidak sholat itu karena menentang atau tidak meyakini akan wajibnya sholat sebagai seorang yang beriman, maka dia termasuk orang yang murtad. Sehingga ketika distatuskan sebagai murtad karena tidak meyakini akan kewajiban sholat wajib, maka otomatis puasanya batal. Jadi hal yang batal puasa adalah murtad. Juga misalkan orang di tengah-tengah puasa kemudian meragukan Nabi umpamanya, maka otomatis dia murtad. Atau meragukan keesaan Tuhan umpamanya, jadi tidak mengisahkan, maka dia murtad. Ketika orang murtad, maka dianjurkan untuk segera kembali dan bertobat, bersyahadat lagi, mohon ampun kepada Allah. Dan ketika murtad, orang murtad itu harus ketika sudah tobat dan bersyahadat nanti harus mengkodok puasa. Jadi puasanya dikodok lagi. Kemudian kalau dia tidak, orang lagi puasa ini ketika tidak sholat wajib ini karena malas atau tapi tetap masih meyakini akan wajibnya sholat, atau karena sibuknya atau dikuasai hawa nafsunya sehingga tidak sholat, padahal dia tahu sholat itu wajib, maka terus kemudian dia puasa Ramadan, maka puasanya pada dasarnya adalah sah ya, tidak sampai batal, karena dosa besar atau dosa yang dilakukannya itu tidak sampai membatalkan puasanya. Hanya saja disayangkan dia sudah melaksanakan rukun Islam yang berupa puasa, kok tinggal sedikit sholat dan atau zakat juga harus disempurnakan. Disarankan untuk bisa menyempurnakan ini eman sehingga lebih-lebih puasanya nanti bisa diterima kalau dia bertobat dan mau sholat. Jadi harus dimotivasi terus, tolong ditambah, jangan dipatahkan. Nanti puasanya nggak sah, percuma kamu nggak sholat. Tidak demikian, tapi tetap dinasihati secara halus, diapresiasi agar ditambah dengan sayang, sebaiknya ditambah dengan sholatnya sekalian dibiasakan mulai Ramadan. Barangkali ketika Ramadan dia bisa sudah terbiasa sholat wajib. Ya. Jadi yang berpuasa tapi tetap meninggalkan sholat, kita doakan Ustaz ya. Jadi dengan puasa itu, dan semoga dengan puasa hatinya terketuk dan bisa menjalankan sholat 5 waktu, lebih-lebih ditambah dengan sholat-sholat yang sunnah lainnya. Amin. Amin. Baik Ustadz, beberapa pertanyaan sudah kita kupas tuntas dan tiba kita di penghujung acara. Semoga tayangan ini bisa menjadi syiar ya dalam bulan Ramadan ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, atau supaya semuanya memiliki pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa jika memang tayangan ini bermanfaat, kalian bisa share, bisa like, dan jangan lupa di subscribe channelnya. Oke, terima kasih sekali lagi pada Ustadz Mudori. Afwan kafir. Ya. Dan sebelum kita akhiri, kita jargon dulu.
tausiah, tanya Ustadz, ini solusinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.